Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Seeker phone ya guys ya. Dan ini menurut saya beberapa pengalaman saya di satu hari memakai ini. Dan walaupun sebenarnya saya nggak akan menggunakan HP ini sebagai daily driver karena saya menggunakan HP yang lain, dan karena saya peruntukan ini lebih ke crypto phone, lebih ke backup in case kalau ada apa-apa. Jadi kemungkinan besar saya bahkan nggak akan nyalain SIM cardnya, walaupun emailnya sudah terdaftar ya guys ya. Karena kan saya udah bayar bea cukai. Saya akan coba ngomongin tentang beberapa masalah yang saya ketemu dan beberapa pro juga ya. Dan memang di di video sebelumnya banyak yang komen bahwa video quality-nya jelek dan segala macam. Ya wajar ya, karena saya cuma sebenarnya punya kamera HP doang. Saya nggak menggunakan kamera lain dan kameranya webcam yang kayak buat sekolah guys ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan grafiknya nggak gitu bagus. Tapi mungkin ya saya akan terus upgrade terus ya. Kalau misalkan di masa depan nih saya mau belajar tentang filmatografi juga, tentang mengenai gimana caranya men-create scene dan segala macam. Dan kalau kalian lihat juga sebenarnya kan backgroundnya nggak gitu bagus ya guys ya. Kayak ini kamar saya doang biasa. Tapi overall thank you juga tentang banyak komen-komennya juga konstruktif ya. Saya suka kayak gini supaya terus apa yang ngomongnya ya, kan ini semacam kayak kritik gratis gitu ya guys ya. Kalian konsultan kayak saya. Kalau kita akan ngomongin tentang pro-nya dulu ya. Ini beberapa pro-nya saya menemukan ada kira-kira beberapa, kayak mungkin hampir 7 atau 8 pro dari HP ini yang kemungkinan mungkin kalian yang mau membeli bisa tertarik ya. Yang pertama adalah ini obviously memiliki wallet seeker-nya sendiri ya, dengan username skr.skr yang bisa digunakan untuk airdrop di masa depan. Nah, kalian banyak yang nanya nih di video sebelumnya, airdropnya gimana? Gini gitu. Belum ada ya guys ya, belum ada airdrop di luar dari minting NFT khusus buat seeker phone. Tapi kalau udah ada, pasti ada NFT seeker phone kayak gini, itu kemungkinan besar akan ada airdrop di masa depan ya. Bahkan kalau kita ngelihat di sejarahnya di Saga Phone dulu, berarti Solana Phone yang ke-1, itu dia belum ada airdropnya sampai ya beberapa bulan gitu setelah Saga Phone-nya udah dirilis. Karena kenapa? Ya sebagai developer koin atau developer dari aplikasi, mereka kan mau membiarkan semua phone itu semua udah nyampe di tangan user ya guys. Makanya dia butuh nunggu, karena sekarang kan masih di dalam proses pengiriman banyak kan ya. Jadi kemungkinan besar kita harus nunggu beberapa bulan, mungkin 1 bulan 2 bulan sebelum adanya berita banyak tentang Seeker phone ini ya guys ya, dengan adaptasi ke Solana ecosystem in general guys ya. Nah itu sendiri berbasis Solana ya guys ya, jadi nggak bisa terima Ethereum. Kalau di Phantom kan bisa terima Ethereum dan beberapa chain lain. Kalau di Seeker phone ini yang saya lihat adalah cuman Solana based doang. Oke, lalu kalian juga akan ada seed phrase-nya yang khusus buat wallet itu, dan itu semacam kayak kalian setting up a ledger ya guys ya, ledger. I guess bisa dibilang ini kayak ledger besar gitu ya. Terus dia memiliki dApp Store ya, dApp Store atau Decentralized Application Store itu banyak ya. Aplikasi-aplikasi yang khusus buat Web3, dan kemungkinan besar kalian nggak bisa menemukan itu di Android lain seperti kayak Jupiter Mobile, aplikasi atau Steppen atau Drift protokol ya. Kalian mungkin kalau kalian udah permainan di Solana lama, kalian mungkin udah tahu gitu ya, Drift protokol tuh apa, perpetual future. Terus ada Steppen yang kayak buat kalian jalan atau gimana dapat duit gitu ya, dan ada banyak hal ya kan, mulai dari DeFi, Deepin, bahkan sampai lifestyle dan all stuff ya. Bahkan ada yang saya ingat ada yang weather monitoring system ya, dimana dia ngedetect weather dan kalian bisa dapat koin dengan cara kalian upload weather di tempat kalian atau gimana ya. Saya nggak join semua, saya belum jajal semua karena kan baru 1 hari, dan ini kan bukanlah daily driver saya. Tapi menurut saya cukup menarik, dan walaupun sebenarnya kayak Steppen gitu-gitu kan kalian harus beli NFT-nya lah, jadi ada harganya untuk masuk. Overall idenya bagus ya kan, dan di masa depan kemungkinan ada dApp yang dibuat bagi developer akan buka juga di Seeker phone. Dan apalagi misal ada dApp baru tapi belum punya token ya, dia mau rilis, ya kemungkinan besar dia
ada AirDrop gitu ya guys ya. Dan sejak sejarah ya di Saga Phone banyak kan dapat duit milioner gara-gara Wave ya kan. Bonk AirDrop di Saga Phone ya kan. Dan kemungkinan mungkin nanti ada meme coin khusus buat Seeker Phone, kita masih nggak tahu ya guys ya. Jadi overall memang ini masih rada gamble. Kalian mungkin yang belum beli, kalian mungkin mikir aduh $588 mahal banget ya buat HP Android. Kalian pikir begitu ya, mungkin AirDrop-nya bahkan nggak worth $588. Mungkin kalian pikir begitu ya. Dan itu mungkin bisa aja. Ya, oke. Jadi kembali lagi ini saya membeli ini juga bahkan sebenarnya cuma buat AirDrop-nya doang. Kalau misalkan buat Android phone-nya ya mending saya ngapain saya impor-impor ribet ya. Mending saya beli Samsung aja ya lewat di Tokopedia atau Shopee atau gimana ya guys ya. Cukup suka dengan layarnya ya. Layarnya udah cukup oke. Walaupun kameranya rada kurang baik guys ya. Menurut saya untuk harga kira-kira 10 juta, ini kameranya rada-rada gitu ya, rada nggak gitu bagus ya kan. Walaupun ya saya kan sebenarnya nggak ada punya HP 10 juta ya, jadi saya nggak gitu bisa bandingin ini. Tapi overall saya merasa rada kurang tentang kameranya. Lalu dia punya sama dia menggunakan OS berbeda dari Samsung ya, obviously ya kayak Android HP lainnya. Kalau Xiaomi kan pakai Harmony OS, Huawei pakai apalah dia punya OS-nya, Samsung pakai Samsung OS segala macam. Jadi Android kan memang masing-masing HP brand itu punya tipe OS-nya masing-masing. Ini nggak menggunakan seperti Samsung ya, dia menggunakan OS-nya sendiri. Saya nggak tahu namanya OS-nya apa, tapi dia rada nggak enak. Oke, nggak enaknya gimana nanti kita akan bahas itu di cons ya di belakang video ini. Lalu dia dual SIM ready guys ya, dual SIM ready sehingga misalkan kalian punya dual SIM atau kalian menggunakan dual SIM, misalkan satu buat toko online kalian, satu buat personal kalian bisa menggunakan ini. Dan berarti kalau dual SIM juga kalian bisa masukin micro SD slot ya untuk extra storage. Storage-nya sendiri kan sebenarnya cukup kecil, 128 GB. Memang kelihatannya besar, tapi sebenarnya di zaman sekarang ini beberapa video aja udah full itu, guys ya. Oke, terus abis itu foto kayak biasa bisa di markup ya, di crop, di filter kayak biasa. Kalian bisa access juga screenshot. Nah ini yang menurut saya yang mungkin sekarang ini baru-baru keluar ya. Tapi saya nggak tahu di phone di bawah flagship itu ada nggak kayak gini. Tapi dia bisa magic erase juga, jadi menghapus elemen foto atau camouflage ya. Menurut saya sih di Samsung mungkin udah ada, tapi mungkin di brand-brand lain, apalagi yang di bawah flagship mungkin belum tentu ada ya. Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak pegang Android guys ya. Itu aja sih sebenarnya menurut saya ya pro-nya. Oh sama saya lupa. Jadi lokasi powernya, kan di sini nih guys ya. Itu pas banget tangan saya untuk tangan ya. Jadi tangan telunjuk untuk nge-unlock fingerprintnya. Masalahnya adalah karena saya pakai casing. Kalau kalian lihat casingnya tuh agak nutup ya sedikit bagian fingerprint power buttonnya, sehingga kalau tangan saya nyentuh ini kadang-kadang nggak flat guys ya. Jadi dia agak ngambang. Dan makanya kadang-kadang susah guys kebaca fingerprintnya. Ini kayak gini aja sekarang saya buka aja nggak nyala nih guys ya. Ya kan? Jadi harus mungkin kalian punya banyak finger yang kalian daftar. Jadi kalau misalnya kalian pakai casing obviously, misalkan telunjuk kiri, telunjuk kanan, jempol kanan atau gimana ya kalian jari tengah kanan bisa lah kalian add terus fingerprintnya. Karena ini rada nyebelinnya dari situ itu. Dan mungkin ini makanya kenapa saya kurang suka tentang fingerprint yang berada di power button guys ya. Cons-nya, nah ini cons-nya menurut saya rada kalian bisa mikir, maksudnya bukan kalian bisa mikir sih, kalian mungkin bisa cross check ke saya ya mungkin, karena saya kan nggak menggunakan Android guys, saya menggunakan iPhone secara hari-hari, jadi kemungkinan besar ada friksi-friksi yang sebenarnya di Android lain juga udah dialami, cuman saya baru nyadar aja. Karena dulu saya pakai Samsung guys, jadi masih ingat-ingat dikit. Oke, yang pertama adalah notification bar-nya. Notification bar-nya, ini sampai saya ngelihat ya buat ingat. Internetnya cuma ada internet, Bluetooth, flashlight, dan do not disturb guys. Ya, nggak ada tuh yang kayak, kalau misalnya kalian buka Samsung kan pasti ada tuh yang Wi-Fi, mobile data, NFC, banyak-banyak yang kalian bisa drag kiri kanan kan. Terus ada brightness,
terus mungkin ada notification center dan segala macam. Ini cuma notification center, 4 itu sama 4 tombol tadi, ya kan. Jadi bahkan saya ngatur brightness aja nggak bisa lewat sini, harus dari settings. Kan gila ya, ya kan. Walaupun memang dia ada adaptive brightness obviously, tapi kan kadang-kadang saya adaptive brightness aja kurang gitu. Saya misalnya harus keluar dengan yang langsung ke tempat yang terang, saya harus buka settings lagi, buka device atau display terus habis itu harus melakukan buka-buka lah intinya settingsnya, nanti harus displaynya diatur lah berapa persen. Nyebelin guys, nyebelin banget. Kenapa dia nggak buat aja di sini gitu, kayak Samsung gitu atau apa, kan ini rasanya harusnya simple ya kan untuk masalah brightness itu kan. Lalu yang saya juga punya masalah adalah ya matiin mobile data dan segala macam ya. Kan saya nggak pakai SIM, oke lah. Tapi maksudnya saya nggak pakai SIM card kan. Tapi kan harusnya ada juga di sini kan. Lalu yang kedua, ini salah satu yang paling nyebelin saya ya. Kalau misalnya ini benar-benar nyebelin. Kalian kalau buka AppTray, oke, nggak ada search bar. Nyebelin banget. Adanya cuma Google Search doang. Ya kan? Google Search doang. Saya nggak gitu butuh Google Search, bro. Oke, Google Search saya klik Chrome. Kenapa saya malah butuhnya di AppTray itu adalah search bar buat cari aplikasi gitu. Mungkin saya salah nih, ada setting-setting tertentu yang bisa ganti Google Search bar ini jadi search aplikasi di internal. Tapi kan nyebelin, ini kan factory setting. Seharusnya dia desain supaya friksinya serendah mungkin dong, ya kan. Sedangkan ini sekarang kalau saya mau nge-scrolling cari aplikasi, ya saya harus nyari bener-bener. Nggak ada bisa kayak misalkan, saya mau sekarang Google Drive gitu, saya harus cari Google Drive-nya. Atau melakukan misalkan saya mau cari Google Sheets, saya harus cari lagi, ya kan. Nyebelin banget ya. Mungkin kalian yang punya HP kan pasti udah nyadar gitu kan, seberapa penting search aplikasi itu ada gitu. Ya kan, karena kan saya bukan orang yang organized, di mana saya masukin semua ke folder-folder, terus habis itu saya namain dan saya ingat posisinya atau gimana. Saya enggak ya guys ya, saya cuma ingat namanya atau saya ingat saya mau buka apa ya saya search gitu. Dan menurut saya bukan cuma saya gitu, banyak orang yang kayak gitu. Jadi secara user interface saya nggak gitu suka tentang Solana Phone ini ya. Dan Solana OS lah, kita lihat saya namanya Solana OS, saya nggak tahu sih nama OS-nya apa. Oke. Terus habis itu untuk uninstall, ini juga lumayan nyebelin, tapi nggak senyebelin yang tadi. Itu adalah untuk uninstall, kalian harus klik lama dan nggak ada langsung uninstall option. Kalian harus klik app info, terus kalian nanti masuk ke kayak ada Windows settings, di mana semuanya ada, data-data permission dan segala macam, baru kalian klik uninstall. Ya kan, jadi harus 2 klik untuk setiap kali uninstall. Nggak bisa kayak klik langsung uninstall di homepage ya. Jadi kalian tekan lama langsung uninstall. Ya kan? Dan rasanya saya pernah dulu inget di Android yang saya pakai waktu itu Samsung ada uninstall option. Jadi kalau saya klik lama icon bisa langsung pencet uninstall gitu. Ini enggak, ini harus buka settings Windows-nya terus gimana ya. Rada nyebelin. Terus ada beberapa ya kayak save storage-nya. Save storage-nya kan kalau misalkan yang dulu saya ingat di Samsung itu dimasukin di notification bar-nya. Jadi di scroll, kalian bisa scroll nyari secret folder. Atau kalau kalian nggak ada ya kalian bisa di setting, di edit supaya bisa ada. Yang ini saya harus buka file guys ya. File, habis itu baru ada save storage-nya. Kan, jadi mana sekarang saya nggak bisa search lagi aplikasinya. Jadi nyari. Menurut saya ini user interface-nya ini ya second, dia tuh pikiran belakangan gitu. Pikiran pertamanya adalah ya jadiin barangnya dulu gitu. OS-nya tuh belakangan. Makanya saya ngerasa ini kayak OS-nya rada-rada banyak friksinya. Kalau device-nya sendiri ya saya cukup suka, dia rounded off. Jadi beda sama iPhone ya. Kalau misalkan ini saya nggak pakai casing pun saya bisa megang ini dengan nyaman gitu. Kalau iPhone tuh udah fix licin itu, ya kan. Kedua dia power buttonnya dan buttonnya enak dipencet, nggak kayak murahan lah bisa dibilang. Terus habis itu casingnya ini udah cukup bagus ya menurut saya. Dan karena ini hitam dan non transparan harusnya nggak menguning guys ya. Jadi overall bisa tahan lama. Speakernya memang cuma 1 di sini. Tapi saya dengar kalau saya nonton YouTube video saya ngerasa masih oke guys ya. Asalkan suara kalian nggak terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng memang nanti dia distort.
Tapi honestly kalian biasanya kalau mau nonton YouTube video kan pakai earphone juga atau pakai TV remote play kan ya. Jadi kemungkinan besar speaker itu cuman buat di jalan aja kalian mau nonton atau gimana ya. Menurut saya itu pemakaian saya. Tapi kan mungkin kalian berbeda ya ininya. Terus abis itu ya overall itu aja sih untuk video kali ini ya. Apa yang kalian kurang, misalkan ada kalian mau jelasin lebih speknya, mungkin saya akan follow up videonya di masa depan. Anyways, that is all for this video. Thank you for your critics in the last video. I really do appreciate, asalkan ya kalian sopan, dan saya ngeliat banyak kan komen kalian tuh sopan semua kok. Ya, I'll see you guys next time. Bye bye.